Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Lisa Winarti dari SD Negeri Marongsari. Saya Erman Duartanto dari SD Negeri 2 Wadungan. Saya Tulus Budi Swedayani dari SMP Negeri 1 Sapuran. Kami akan mempresentasikan Demonstrasi kontekstual kucing untuk supervisi akademik. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum Pak Erman. Waalaikumsalam. Apa kabarnya siang ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya dengar Pak Erman mau melakukan coaching bersama rekan Pak Erman. Iya, jadi rencana ini saya itu teman saya itu sudah menelpon saya. Iya. Katanya ada sedikit masalah terus mau curhat dengan masalah yang dihadapi. Oh, baik Pak Erman. Kalau begitu saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses kucing yang akan Bapak lakukan bersama rekan Bapak. Mungkin dengan senang hati Bu, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan kucing saya nantinya. Oke, sebelum mulai kucingnya, Pak Erman dengan teman Bapak, rubrik yang akan saya gunakan untuk menilai proses kucing ini adalah saya mempersiapkan dulu semuanya ya Pak Erman. Mungkin siap Bu, bagaimana? Jadi nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian. Apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan kucing sesuai dengan prinsip kucing atau belum, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi Pak Erman. Oh iya Bu, ya. Seperti itu ya Bu. Iya Pak, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak sebelum melakukan kucing ini. Apakah kira-kira Bapak berkenan? Siap Bu. Kira-kira kompetensi kucing apa yang akan Bapak kembangkan nanti pada saat Bapak melakukan kucing? Saya rencananya ingin mengembangkan semua kompetensi untuk kucing ini Bu. Dengan teman saya mulai dari kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bobot. Wow, bagus sekali Pak Erman. Saya nanti akan membantu mengamati ketika Pak Erman melakukan kucing dengan teman Pak Erman tersebut. Oh iya, terima kasih sekali Bu Budi. Itu juga nanti akan membantu saya agar kemampuan kompetensi saya bisa meningkat. Kemudian Pak Erman, kompetensi spesifik mana yang ingin Pak Erman kembangkan paling mendalam? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang mendengarkan aktif sama yang mengajukan pertanyaan berikut itu. Oke. Caranya begitu. Kalau begitu, nanti saya akan lebih fokus pada mengamati kedua kompetensi tersebut ya Pak. Iya Budi, terima kasih sekali. Untuk indikator pencapaiannya, tujuan pengembangan yang Bapak inginkan seperti apa Pak? Saya bisa memfasilitasi kunci nantinya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensi dari kunci sendiri. Baik Pak, kalau begitu monggo silakan Bapak dengan rekan Bapak untuk segera melakukan kucing tersebut. Iya, terima kasih Budi. Sama-sama. Selamat pagi Bu Lisa. Ya, selamat pagi Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik Pak, tapi ada sedikit kegalauan sebenarnya. Itu kemarin kan dengan sudah telepon saya katanya mau curhat tentang masalah yang ada di kelas ya. Iya. Itu gimana?
Ya, jadi gini Pak, saya itu kan yang tadinya saya itu ngajar kelas tinggi, kelas 4, itu tiba-tiba di tahun ini itu saya ngajar kelas 1. Saya itu kaget kok ada ketika pembelajaran ada anak itu yang kurang antusias dalam belajar Pak. Jadi anak itu tidak fokus dalam belajar, sering main sendiri, kemudian ada juga anak yang justru jahil dengan temannya, berlari ke sana kemari, dan ada juga yang ngalamun seperti itu Pak. Ya, jadi bisa merefleksi diri biar fresh pikirannya. Itu ada berapa anak itu kira-kira? Sekitar 5 Pak. Ya, anak yang seperti itu yang dia itu tidak fokus ketika belajar. Terus rencananya bisa itu dengan lihat situasi seperti itu mau Apa ya Pak? Saya sih terpikirkan seperti ini Pak. Mungkin untuk agar anak itu bisa fokus pembelajaran, mungkin saya dengan mengubah metode mengajar saya ya Pak, dengan menggunakan metode belajar yang menarik bagi anak. Kan ada anak yang hiperaktif ini. Nah, mungkin nanti bisa saya memberikan tugas anak itu yang dengan kegiatan fisik seperti itu, misalnya disuruh menghitung apa di mana benda-benda konkret yang ada di sekitarnya. Kemudian juga melakukan ice breaking agar anak juga bisa senang, tidak monoton pembelajarannya, guru hanya ceramah saja, mungkin seperti itu. Nah, itu kalau misalkan sudah ada metode baru yang dilaksanakan sama Bu Lisa, itu gimana kalau misalkan reaksi teman yang diganggu itu bisa kondusif ya pikir saya sih bisa karena kan anak yang tadinya itu kurang semangat belajar karena kita sudah melakukan upaya untuk pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak. Mungkin anak terpenuhi kebutuhan belajarnya dan dia tidak mengganggu temannya lagi, serta yang lain juga anak ini nantinya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik sesuai dengan minatnya seperti itu. Oh ya, bagus sekali bisa. Itu selain ada mengganti metode dengan metode yang menyenangkan gitu ya, terus dengan memberikan gerakan fisik tadi ya, terus ada ice breaking, ada lagi nggak yang kira-kira yang bisa lakukan di situ dengan situasi seperti ini? Mungkin dengan saya berkolaborasi dengan teman, dengan mungkin saya berkolaborasi dengan teman, kemudian mungkin dengan pembelajaran di luar kelas juga supaya anak juga tidak bosan. Terus kira-kira siapa yang nanti bisa membantu Mbak bisa dalam melakukan satu perubahan itu? Kepala sekolah jelas, kemudian rekan sejawat, teman guru, serta kita juga perlu berkomunikasi dengan wali murid juga. Baik, bagus sekali. Ya nanti kita kondisikan untuk perubahan yang ingin bisa lakukan itu kita bantu. Rencananya kapan itu? Secepatnya Pak, jika bisa kalau mulai dengan metode baru, kemudian mungkin besok bisa saya lakukan, saya laksanakan. Ya, bagus sekali. Nanti saya bersama teman-teman guru yang lain bisa membantu programnya rencana dari bisa. Semoga saja nanti dengan rencana bisa ini semua kelas itu bisa terkondisikan menjadi kelas yang menyenangkan. Begitu. Terima kasih sekali Bu Lisa sudah curhat ya, sudah kucing sama saya. Semoga kedepannya Bu Lisa juga kompetensinya itu bisa meningkat. Terima kasih juga Pak Irman sudah mendengarkan curhat saya. Saya jadi punya yang tadinya saya galau apa ya oh ternyata dengan kita ngobrol seperti ini malah justru saya juga bisa mendapatkan ide-ide baru seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya sama-sama, sehat selalu ya bisa ya. Terima kasih. Kayaknya tadi Pak Herman sudah kan proses coachingnya? Alhamdulillah Bu, tadi sudah selesai. Bagaimana tadi prosesnya, kemudian apa yang Bapak rasakan setelah melakukan proses coaching bersama rekan Bapak? Alhamdulillah saya jadi lega Bu, jadi saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya
saya bisa menggali potensi yang ada pada teman saya itu. Oke. Terus apa lagi Pak Herman? Tadi saya juga melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan tirta. Iya. Dan saya senang untuk menerapkan pendekatan tirta karena itu untuk dan terarah. Alhamdulillah saya tadi juga mengamati dan mendengarkan coaching yang Bapak lakukan bersama teman Bapak dengan menggunakan tirta. Semuanya masuk, tadi alurnya jelas, dari tujuannya ada jelas, kemudian identifikasinya juga jelas, rencana aksinya ada, dan tanggung jawabnya juga nampak dari proses coaching yang Bapak lakukan tadi. Iya, terima kasih Ibu atas bantuan pengamatannya tadi. Waktunya untuk diberi waktu untuk Ibu mengamati saya, itu akan membantu saya Ibu, untuk membantu saya lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching-coaching yang selanjutnya. Oke, kira-kira kompetensi coaching yang mana lagi yang ingin Bapak tingkatkan atau Bapak terapkan di nantinya ya, ketika Bapak melakukan proses coaching? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot. Karena itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu akan mampu menggali dan terus menggali lebih dalam daripada potensi si uji itu untuk menemukan solusi juga menyelesaikan permasalahannya itu. Oh iya Pak, secara umum tadi proses coaching yang Bapak lakukan berjalan dengan baik, sudah sangat baik ya. Semoga ke depan bisa lebih baik dan lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching itu tadi Pak. Ya Bu, terima kasih sekali. Ada lagi Pak yang mungkin mau Pak Herman sampaikan? Sepertinya sudah cukup. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi ini ya Pak. Ya. Sukses selalu untuk Pak Herman dan sukses untuk kita semua. Ya Bu Budi, sama-sama saya juga mengucapkan terima kasih atas bantuannya dari Bu Budi. Sama-sama.